Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami, bersama saya Anissa Nul Fitriani, dan kami masih berbincang dengan Kepala Samsat Pelabuhan Ratu Randy Supriyatna dan juga Bapak Royan Gani sebagai Kepala Perwakilan Jasara Harja Sukabumi. Nah saudara, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, silahkan Anda bisa melihat tayangan berikut ini. Mengenai kebijakan larangan mengisi bahan bakar minyak atau BBM bagi kendaraan penunggak pajak bergulir dari wacana yang awalnya muncul di provinsi lain. Wacana tersebut untuk selanjutnya akan dibahas secara komprehensif. Wacana ini berasal dari konsep reward dan punishment yang tentu penerapannya harus berimbang. Dengan demikian, Bapenda terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, khususnya pajak kendaraan dengan memberikan kemudahan. Untuk memudahkan masyarakat membayar pajak, dengan menyediakan layanan pembayaran pajak 5 tahunan dan menyelenggarakan program diskon pajak, pemutihan, dan relaksasi. Memang pertama masih dalam pembahasan, ini juga masih belum diputuskan seperti apa dan bagaimananya. Akan tetapi esensinya adalah asas keadilan dalam hal pembayaran pajak kendaraan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sudah pasti dan terpenting adalah pemerintah memberikan BBM bersubsidi kepada orang yang tepat. Itu mungkin. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya agar kepatuhan meningkat. Andres Muhtar, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat. Nah, Bapak Randy dan juga Bapak Gani, maksud Bapak Randy dan juga Bapak Royan. Nah, luar biasa sekali kita melihat perkembangan hasil pendapatan daerah saat ini ya Pak ya. Nah, melihat perkembangan pendapatan hasil pajak nih, apa yang menjadi hak pembayar pajak menurut Bapak Royan sendiri dan juga Bapak Randy? Boleh Bapak Royan terdahulu? Kalau kami Jasara Harja, kami 3 instansi ya, kepolisian, ada Bapenda, terus ada Jasara Harja itu melakukan pengutipan pajak kendaraan. Dalam pembayaran pajak kendaraan itu terdapat komponen yang namanya SWDKLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Itu adalah jaminan buat masyarakat yang lunas pajak apabila terlibat kecelakaan. Jadi ketika terjadi kecelakaan, kami dari Jasara Harja akan memberikan santunan untuk korban meninggal dunia kepada ahli warisnya, yaitu sebesar 50 juta rupiah, atau penggantian biaya rawatan luka-luka untuk korban yang luka-luka sebesar maksimal 20 juta rupiah. Itu bagi semua yang sudah berbayar pajak pastinya? Iya, untuk seluruh masyarakat. Untuk seluruh masyarakat? Betul, untuk seluruh masyarakat. Dari Pak Randy sendiri? Kalau kita sih dari Bapenda ya, dalam hal ini mungkin karena memang penarikan pajaknya ada pada kami Pak di Bapenda. Jadi lebih kepada gimana caranya membuat masyarakat lebih percaya dan lebih nyaman. Jadi petugasnya juga kita tiap pagi kita adakan doa pagi bersama gitu untuk mengingatkan minimal senyum sapa salam sudah pasti. Yang kedua jangan sampai ada wajib pajak yang dari jauh udah tengok kanan kiri kanan tapi petugasnya cuek. Jadi kita sudah antisipasi Pak, dari mulai petugas keamanan dalam, petugas front office untuk memberikan pelayanan, menanyakan langsung memang kebutuhannya apa. Karena memang banyak wajib pajak yang setiap kali datang ke kantor Samsat itu untuk prosesnya masih belum tahu sama sekali ya Pak ya. Saya bingung. Jadi yang lama tuh proses ini itunya, padahal mah memang karena memang itu tadi Pak, mungkin Samsat juga ada jam-jam padatnya Pak. Jadi ketika wajib pajak datang di jam-jam padat, akhirnya dia salah loket, ya waktunya menjadi banyak terbuang. Jadi antisipasinya adalah warga Sukabumi Kabupaten, khususnya dalam hal ini Pelabuhan Ratu yang sudah jauh-jauh datang dari rumahnya ingin ke Samsat Induk Pelabuhan Ratu atau ke Samsat Outlet atau ke Samsat Keliling, kita memang sudah siapkan petugas kita untuk yang proaktif untuk melayani mereka dengan baik. Untuk tadi jaminan kecelakaan lalu lintas, itu kecelakaan lalu lintas apa saja yang ternyata di cover oleh Jasara Harja? Ya,
Jasara Harja menjamin kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 kendaraan. Jadi sebenarnya jaminan Jasara Harja itu kalau di asuransi umum kita menyebutnya third party liability, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Jadi kita membayar SWDKL tadi itu untuk korban yang kita tabrak sebenarnya. Oke. Jadi kalau kendaraan A dan kendaraan B saling tabrakan, A jamin si B dan B jamin si A. Kalau misalkan ada kendaraan yang menabrak pejalan kaki, maka pejalan kaki ini akan dijaminkan oleh kendaraan tersebut. Kalau kendaraan itu kecelakaan tunggal, slip, out of control, motor jatuh sendiri, itu tidak dalam lingkup jaminan kami. Itu tidak dimasuk oleh cover Jasara Harja? Iya, tidak masuk. Oke. Cover. Nah, langkah selanjutnya Pak, bagi Bang Randy, fokusnya apakah ada target dengan kreativitas agar pembayaran pajak ini bisa taat? Kalau kreativitas itu tadi ya, kita salah satunya juga menarik perhatian masyarakat melalui program merchant dengan Mixu, karena memang Mixu itu di Pelabuhan Ratu yang kita kerjasamakan ada 2 stall, yang pertama di Mixu Citepus, yang kedua di Mixu Jalan Bayangkara ya Pak ya. Iya. Jadi karena sekarang kan masyarakat itu kan banyak jajan nih Pak. Jadi jajannya itu udah banyak macam-macam kan, varian makanan atau minuman. Jadi pola-pola sosialisasi, komunikasi dengan masyarakat sekarang mungkin yang pola-pola tradisional sudah bukan mulai ditinggalkan, tapi kita mengimbangi dengan kebutuhan zaman. Betul. Jadi kalau misalkan tetehnya datang ke Mixu, di Mixu itu ada X-banner tentang program pemutihan pajak ini. Nah, jadi karena memang setiap kali yang pembayaran pajak kendaraannya datang ke Samsat, dikasih voucher sebesar berapa rupiahnya, nanti habis itu dia belanja ke Mixu, ya kan? Nah, di Mixu juga kan ada apa namanya? Ada leaflet ya atau banner tentang program pemutihan pajak, sehingga masyarakat yang belum tahu ada program pemutihan pajak, jadi lebih masif, lebih cepat. Betul. Banyak yang tahu, karena memang untuk saat ini perlu diakui, untuk program pemutihan pajak pun mungkin sampai pelosok-pelosok wilayah Pelabuhan Ratu di ujung sana pun masih ada yang belum tahu Pak. Betul. Kemarin saya dinas luar ke daerah Geopark Ciletuh, yang nembusnya tuh ke arah ujung genteng ya Pak ya. Ujung genteng. Nah gitu. Jadi ada beberapa kelurahan desa gitu ya yang memang ternyata baru hafal Pak ketika kita memberikan spanduk dan leaflet ini. Nah, karena memang keterbatasan cara kita berkomunikasi, jadi mungkin itu yang membuat kendala, dan akhirnya kita berpikir kreatif. Kalau untuk wilayah permukaan kota, mendekatinya mungkin melalui digital ya kan, Instagram, Twitter, dan juga mungkin pendekatannya merangkul teman-teman pengusaha itu tadi, F&B salah satunya mungkin Mixu ya, dan juga pengusaha hotel gitu, atau mungkin makanan sekarang, dan juga PT Pos nih saat ini yang memang mempunyai kotak-kotak untuk bisa ruang publikasi ya, yang representatif. Jadi mungkin itu dibantunya. Kalau yang analog, yang tradisional, kita tetap ke wilayah-wilayah ujung sana menggunakan spanduk, baliho, leaflet, masih seperti itu. Oke. Kalau untuk ini Pak, kebijakan terbaru terkait dengan pemberian bahan bakar. Nah, itu seperti apa, Pak? Jadi yang pertama memang ini baru wacana untuk wajib pajak yang dalam hal ini belum melaksanakan pembayaran pajak, ada ruang untuk tidak diberikan dalam hal membeli BBM. Nah, tapi itu masih wacana yang dalam pembahasan. Tapi memang esensinya adalah memberikan asas keadilan kepada wajib pajak yang telah membayar pajak tepat waktu. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, utamanya adalah diberikannya BBM bersubsidi itu tepat kepada yang memang harusnya mendapatkan. Jadi memang fokus utamanya masih di situ Mbak, dan kita juga akhirnya juga hadir lewat program dengan e-voucher Pertamina yang sudah membayar pajak melalui digital yang sudah ada ketentuannya. Kita berikan voucher dari Pertamina gitu. Jadi banyak juga reward yang kita berikan
juga pasti di mana ada reward, di situ juga pasti ada punishment juga, Pak. Karena memang punishment yang diberikan salah satunya adalah denda, dan wacana ini yang ke depan mengenai pengisian BBM yang dikhususkan untuk para wajib pajak yang tepat waktu juga masih dalam pembahasan, yang mungkin masih di awal pembahasan. Akan tetapi esensinya adalah itu tadi, pertama memberikan asas keadilan kepada wajib pajak, yang kedua tepatnya BBM bersubsidi itu untuk si penerimanya. Gitu. Baik Bang Randy dan juga Pak Royan, kita akan menjeda lagi obrolan kita dan kita akan bertemu lagi di Sapa selanjutnya di segmen yang terakhir. Tetap bersama kami di Sapa Sukabumi.